Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Sebelah gua ada petualang wanita nih. Wanita petualang ya? Gue cowok, lu wanita. Oke, sama-sama gondong tapi kan? Sama-sama gondrong. Sama Kak Cynthia Tengan. Nah, awal mulanya gimana sih Kak bisa nyemplung di penggiat alam? Nyemplung itu karena memasukkan diri. Iya, basah. Basah. Jadi nyemplung tuh ada air di belakang. Nyemplung sih awalnya karena kerjaan ya. Karena kerjaan. Dulu gue host sebuah program petualangan di TV. Kemudian setelah tidak menjadi host petualangan, ya udah jatuh cinta aja gitu sama alam. Oh, jadi awal main mulanya aja terus. Awal mulanya karena kerjaan. Betul, karena kerjaan. Tapi awal hobinya emang udah berkecimpung di penggiat alam apa gimana? Enggak juga sih sebenarnya, bahkan kayak banyak juga yang nanya ke gue, lo sebelum jadi host tuh lo anak mapala? Bukan sama sekali. Gue bahkan inget pertama kali gue di casting buat jadi host itu, gue ditanyain udah pernah naik gunung belum? Pernah sih naik gunung Bromo, tapi gue pakai kuda saat itu. Bisa berenang nggak bisa, kan lu orang Ambon masa nggak bisa berenang lah? Emang semua orang Ambon harus bisa berenang? Emang gue tinggalnya stigmanya tolong bener, kan gue tinggalnya di kota walaupun ke pantai juga nggak terlalu jauh, cuma ya nggak semua orang Ambon bisa berenang aja. Benar yang kayak gitu. Terus ya ngobrol-ngobrol, mungkin mereka melihat keunikan dalam diri gue. Kemudian saat itu diterima. Terus trip pertama gue itu gue ingat adalah naik Gunung Semeru, Jawa Timur. Udah dari situ mulai naik gunung, mulai ke alam, ke hutan, ke pantai, ke desa-desa gitu. Nah itu tahun berapa tuh Kak? Mulai terjunnya jadi hostnya itu? Gue jadi host tuh di tahun dari 2000, gue lupa 2011 atau 2012 sampai host program petualangan itu ya. Itu sampai 2017. Setelah itu gue nge-host tapi nggak semuanya program petualangan. Benar-benar. Tapi sampai sekarang tetap kan masih edukasi, sharing ke teman-teman. Masih banget. Masih sering bertualang lah. Iya betul. Masih sering. Nah ada kesan sendiri nggak Kak? Apalagi trouble apa gimana gitu? Di mana? Lagi petualang aja. Pas lagi petualangan. Banyak sih. Ini juga hal yang sering banget ditanyain orang ke gue. Misalkan kayak tempat paling berkesan tuh di mana sih? Kegiatan paling berkesan tuh apa sih? Benar. Tapi kalau menurut gue setiap kegiatan, setiap momen, setiap tempat, setiap orang punya kesannya masing-masing. Jadi nggak bisa lo pukul rata. Yang ini paling berkesan, yang ini nggak berkesan buat gue. Karena semua hal menurut gue ada kesannya masing-masing. Dan gue tipikal orang yang memang ketika gue berkegiatan gue sangat menghargai setiap proses yang berjalan. Jadi gue mengambil itu sebagai pembelajaran, sebagai ilmu baru buat gue. Iya benar. Dan menurut gue ketika kita berpetualang, lo merasa lo udah tahu paling banyak nih, lo merasa lo tahu banyak hal. Tetapi ketika lo bertualang, pasti ada saja hal baru yang lo temui. Pasti lo belajar banyak. Pasti lo akan menyadari bahwa yang gue pikir gue udah tahu banyak ini, ternyata gue belum ada apa-apanya. Iya benar. Di atas langit ada masih langit. Ada langit. Benar. Iya sih benar. Ibaratnya tempat terindah berkesan tanpa. Betul. Tapi kalau yang paling indah menurut kakaknya di mana? Kalau gue sih gue suka banget daerah. Kalau dalam Indonesia ya, dalam Indonesia gue suka daerah timur Indonesia, Papua, kemudian Sumba. Gue selalu bilang ke orang-orang yang misalkan nanya, lo udah pernah ke Sumba kan? Sumba bagus nggak? Ada apa aja sih di sana? Kalau gue selalu bilang matahari Sumba tidak pernah mengecewakan. Karena mau lo ada badai, mau lo lagi mendung, lagi panas terik, mataharinya cakep aja terus. Oh, Sumba tuh. Sumba tuh menurut gue matahari Sumba tidak pernah mengecewakan. Tuh, camin tuh, garis keras. Betul. Beda ya, kan kalau di daerah sini biasanya mendung itu malu-malu, iya, mataharinya malu-malu.
Lalu kalau lagi cerah baru bisa Ngeliat gold matahari. sunrise apa gimana ya? Oh. Kalau Sumba terus emang Cakep lagi terus mau lagi badai, lagi mendung, lagi kayak gimana, warna langitnya tuh tetap indah. oh. Tapi emang suhu lebih panas dia di sana. Oh iya Apa- tentunya. Iya kan? Tapi kalau misalkan lo ke daerah ketinggian juga enggak juga. Oh iya. Namanya iya. ketinggian Betul, ya tetap betul. aja kan. Bener-bener. Nah, terus kalau itu kan di Indonesia. Kalau untuk di luar Indonesia, Kalau di luar Indonesia banyak sih Himalaya. Himalaya indah. Cuman kalau menurut gue kalau udah berkali-kali ke sana ya udah mulai bosan aja. Tapi kalau menurut gue salah satu tempat juga yang paling indah itu ada di Innsbruck. Innsbruck itu di Austria. Sama di Saint Wolfgang itu juga di Austria. Itu sebenarnya kota sih. Cuma menurut gue kotanya indah banget aja. Jadi kayak kotanya tuh di dalam lembah. Ini tuh pegunungan, kiri kanannya ya, pegunungan, terus dikelilingin. tengah-tengahnya tuh kota. kota. Jadi lo kalau misalkan di kota ada gedung yang paling tinggi, lo kesana, lo bisa ngelihat sekeliling itu, kayak wah indah banget ini tempat gue sanggup sih tinggal di situ. Mau sana. Mau banget, cuman mahal bu. Iya bener. Kosnya lumayan. Iya, betul. Tapi pernah ke Annapura juga nggak? Annapurna Circuit pernah. Itu kan kawasan Himalaya. Gue kalau kawasan Himalaya yang pernah tuh Everest Base Camp, Kalapatar, Annapurna Circuit, Australian Base Camp, itu sih. Itu single trip apa bareng sama kru? Kalau yang Annapurna Circuit, gue jalan sama temen gue dan itu kita nggak pakai guide, nggak pakai porter, jadi jalan sendiri. Kalau Australian Base Camp sama yang Everest Base Camp Kalapatar itu sama open trip gitu. Oh ngikut trip ya. Open trip. Nah ada nggak sih Kak perbedaan gunung di Indonesia sama di luar? Tentu saja ada, baik dari segi sebentar, masnya mau lewat dulu nggak? Silakan. Ya nggak apa-apa Kak. Iklan. Lanjut ya. Kalau perbedaannya tentu saja ada, satu dari segi musim, dua segi kontur gunungnya. Misalkan ya di Himalaya banyak gunung es aja Iya, udah. betul. Kemudian dari segi fasilitasnya juga berbeda banget. Oh, fasilitas. Orang mikir tuh kalau misalkan lo ke Himalaya tuh kayaknya lo jago banget, lo kuat banget, Capek lo banget capek kayaknya ya. banget. Ya emang sih capek banget, namanya naik gunung pasti Iya, capek. bener. Cuman secara fasilitas malah gue bilang sangat memudahkan para pendaki gitu, karena lo jalan, makanya kenapa gue bilang gue pernah jalan Annapurna Circuit itu gue jalan 11 hari tanpa porter, tanpa guide. Gue cuman modal maps doang. Maps Maps GPS. dalam Map bentuk kertas. Jadi Oh, ya. biasanya di tempat tourismnya gitu mereka nyediain maps. Jadi pas kita daftar kayak bikin simaksi Iya, ya gitulah. kayak bikin simaksi. Kayak bikin simaksi. Kemudian di situ tuh di kantornya ada maps, ya udah ambil dari situ. Terus ya udah jalan ngikutin maps aja, dan jalan ngikutin maps itu sangat mudah. Lo jalan ya nggak ada jalan-jalan lain lagi gitu loh. Oh jelas Jelas ibaratnya. mapsnya. Nah terus juga kayak lo kecapean atau apa, lo nggak perlu bawa, lo mau nginep di tenda boleh, lo bawa tenda, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa karena di sana tuh ada penginapan. Oh. Jadi kita ngelewatin desa-desa, tiap desa itu ada penginapan. Penginapannya. Nah di penginapan itu juga ada kafe, ada restoran. Jadi kita even nggak bawa logistik pun aman. Bisa beli di sana. Asal bawa koceknya tebelan Asal dikit. bawa duit. Iya, koceknya. Tapi ini juga hal menarik tuh sebenarnya di Himalaya orang mikirnya mahal banget. Enggak. Naik Jayawijaya jauh lebih mahal dibanding lo mau ke Himalaya. Oh, Lo naik Kerinci berapa kali itu lebih mahal daripada lo naik Himalaya. Karena di Himalaya misalkan lagi nggak musim turis, penginapan itu mereka bisa ngasih lo gratis asalkan lo makan di restorannya mereka. Dan harga penginapan juga dari 13.000 sampai 75.000 sampai lo mau yang ratusan ribu juga ada. Jadi kayak kalau gue sih biasanya gue nyari yang gratisan, kalau nggak gue nyari yang 50 ribuan iya. Yang penting udah nyaman gitu loh. Hampir sama lah budaya kayak di sini ya. Makan di warung situ Iya, dapat penginapan. dapat penginapan. Tapi kan kalau di sini biasanya kalau gunung-gunung di Indonesia
cuma di pos-pos tertentu aja kan. Iya betul. Nah kalau di sana tuh setiap jalur ada, Oh. hampir setiap jalur tuh ada, karena jalur Himalaya tuh ngelewatin desa-desa. Nah di desa-desa itulah kita bisa nginep. Dan kalau menurut gue kesulitannya di sini adalah lo pakai mapsnya kadang nggak jelas gitu Iya, kan. betul. Terus kita nggak tahu tiba-tiba lo ketutupan longsor kah jalurnya, atau tiba-tiba jalurnya ketutup atau gimana gitu kan, mungkin aja gitu. Jadi kalau menurut gue sih di sana jauh lebih mudah. Bahkan umur nenek-nenek, kakek-kakek 60-an 70-an tahun, bule-bule ke sana naik. Itu emang untuk Dan naik. buat mereka itu tuh kayak ya udah happy aja, Iya, gue trip iya, senang benar, gitu benar. loh. Kalau di sini kan harus bawa tenda segala Betul, macam ya. persiapannya lebih banyak Lebih, lah. iya, betul. Kalau di sana yang penting lo bawa logistik untuk perjalanan lo aja, misalkan bawa air, cemilan, Iya, cukup. iya, benar. Kayak gitu aja. Udah. Nah untuk tipsnya nih Kak, kalau kita pengen petualang apa aja nih kalau menurut Kakak? Kalau berpetualang tentu saja lo harus tahu dulu tujuan lo kemana. Betul, pasti. Karena kan gak lucu kalau misalkan lo ke gunung bawanya bikini, atau lo ke pantai bawanya jaket setebel-tebel iya. gaban gitu Bener. kan. Jadi yang jelas lo harus tahu dulu tujuan lo kemana. Kemudian kedua, persiapannya harus matang sesuai dengan tempat tujuan lo. Misalkan kalau gunungnya konturnya seperti apa, lo harus riset dulu ini lagi musim hujan atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Jadi persiapan lo juga matang. Misalkan lo ke gunung yang banyak pacetnya, berarti lo harus tahu bahwa lo pakai celana panjang, kaos kaki, ya gaiter, yang kayak gitu-gitu. Terus jangan meremehkan aja sih kalau menurut gue, karena kan di Indonesia, bukan cuma di Indonesia ya, gue rasa di seluruh penjuru dunia masih ada oknum-oknum yang suka meremehkan gitu. Apalagi mereka mungkin sudah merasa terbiasa. Gue kan akamsi, gue kan sering banget mondar-mandir ke sana, nggak usah lah bawa ini bawa itu, repot. Tapi namanya di alam lo nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Bisa aja tiba-tiba hujan badai, bisa aja lo cuman yang tektokan setengah jam, tiba-tiba jalurnya ketutupan longsor, lo kena badai terus lo nggak punya persiapan apa-apa, atau misalkan air lo kesenggol tumpah lo nggak bisa minum, yang kayak gitu-gitu. Jadi persiapannya harus matang aja dan jangan meremehkan. Kalau menurut gue harus stay safe, itu penting ya. Jadi safety first lah. Jangan so deket sama alam ya. Iya. Belum tentu alamnya mau dideketin. Iya. Alam sih mau aja dideketin. Iya. Ntar kalau Tapi ya dikasih tergantung. PHP Betul. sakit hati lagi. Betul. Nah kalau untuk persiapan ke luar yang harus banget dipenuhin apa nih Kak? Kalau keluar mana nih? Ke luar negeri ya. Keluar negeri, kalau ini kita kalau ngobrolin alam ya. Iya. Kalau ngobrolin alam tentu saja, satu, balik lagi lo harus tahu tujuan lo kemana. Dua, persiapan. Karena musim di luar kan lebih banyak dibanding sebenarnya musim kita di sini banyak sih, musim kawin, musim bukan, musim cerai, musim Rambutan. artis, Iya. ketangkep narkoba Iya, lah, macem-macem bener. lah. Cuma kalau di luar itu lo harus tahu, harus ngecek tuh suhu, karena di luar tuh gini, misalkan suhunya 10 derajat, ada feel slide-nya tuh karena kecepatan angin, bisa aja suhu 10 derajat rasanya kayak minus 10. Itu bisa banget, jadi lo harus pelajari soal itu. Kemudian juga pakaian-pakaian yang harus lo gunakan di sana, kemudian juga culture-nya di sana gimana. Karena kan setiap daerah di Indonesia aja deh, setiap daerah kan culture-nya beda-beda kan. Ya gimana caranya juga kita bisa menghormati orang di sana, dan tata cara yang budaya yang biasa mereka lakukan di sana. Kemudian juga persiapan surat-surat penting. Nah surat-surat ini juga berbagai negara beda-beda juga. Jadi lo harus tahu dulu lo mau ke, misalkan ke Nepal. Gue berarti kalau ke Nepal dari Indonesia cukup beli tiket aja, tapi gue bawa pas foto, karena kalau Nepal itu visanya nggak diurus dari Indonesia, tapi diurusnya nanti di bandara Nepal, namanya VOA, visa on arrival. Jadi kita ngasih foto, kemudian dibikinin visa di sana, visanya kita mau tinggal di sana berapa belas hari, misalkan 15 hari. Kayak pendakian gue 11 hari, berarti gue 15 hari deh, gue beli visanya 15 hari. Atau gue mau di sana lamaan, ya udah gue beli visa yang untuk 1 bulan, harganya juga beda. Kemudian sampai di sana, pas lo mau naik gunung,
itu beda lagi tuh, kayak misalkan di sini kita biasanya bayar senaksi kan. Nah, pengalaman gue ketika gue mau naik Annapurna Circuit itu, karena gue ngurusin semuanya sendiri, ini juga gue jadi tahu kalau gue ikut tour saat itu mungkin gue nggak tahu juga. Nah, ketika saat itu gue mau masuk kawasan Annapurna Circuit, gue bayar 2 kali tuh. Satu, gue ngurus izin untuk masuk kawasannya. 2, izin untuk pendakian. Jadi kalau lo mau, iya beda. Jadi kalau lo mau masuk aja, main aja di bawah nggak apa-apa. Lo cuma ngurus 1 izin. Tapi kalau lo mau mendaki, harus ngurus izin. Dan di sana tuh lo nggak bisa kayak ya udahlah kita bandel-bandel aja gitu. Nggak bisa, karena di sana tiap jalur tuh kayak ada pos pemeriksaan gitu. Ada pos pemeriksaan. Kalau enggak tiba-tiba ada petugasnya meriksa aja random di jalanan. Dan lo harus megang surat izin lo itu. Kayak gitu. Berarti kalau di sini ibarat kayak di Gunung Gede lah gitu ya. Iya, ada polbut yang keliling. Betul. Kayak gitu. Terus kalau buat tips jalannya di gunung es kan beda tuh Kak sama di gunung yang nggak ada esnya, itu gimana coba? Kalau menurut gue satu, nah ini dia juga nih berbeda-beda sih. Tapi kalau orang banyak suka pakai sepatu yang atasnya tuh bolong-bolong biar kakinya tuh lebih bisa napas gitu-gitu kan. Tapi kalau gue pribadi, gue lebih suka memang pakai sepatu yang bahan luarnya tuh sweat gitu, kalau nggak kulit, jadi yang nggak tembus air tertentu, karena itu cukup membantu untuk kaki kita nggak gampang kedinginan. Kemudian juga jangan lupa pakai, tapi itu tergantung juga sih, tergantung gunungnya esnya kayak gimana. Kalau esnya keras ya lo harus pakai krampon. Kalau misalkan esnya masih lembek, masih bisa diinjek, itu nggak pakai krampon juga nggak masalah. Dan menurut gue satu hal juga yang sering diremehkan sama orang-orang adalah penggunaan trekking pole. Trekking pole kadang orang mikirnya kayak nggak maco, lo nggak kuat apa sampai pakai trekking pole, cemen. Padahal bukan itu masalahnya. Trekking pole dibuat itu memang ada fungsinya, bukan masalah keren-kerenan atau nggak keren. Tapi fungsinya adalah untuk menjaga, apalagi kalau lo mau sampai lo masih bisa naik gunung sampai tua, lo harus mulai jaga dari sekarang. Lo harus mulai jaga pundak lo, punggung lo, sendi-sendi lo dari sekarang. Dan trekking pole itu fungsinya untuk membantu sendi kita. Jadi sendi kita tidak terlalu berat lah bebannya. Dan apalagi untuk perempuan, biasanya gue pernah baca itu ada penelitian sainsnya bahwa perempuan itu harus banget ngejaga kondisi punggungnya, karena kalau misalkan mereka ngangkat terlalu berat atau berjalan dengan beban yang terlalu berat, itu lower back-nya itu sangat bisa bermasalah. Jadi bisa lower back pain karena ada resiko kondisi khusus lah ketika perempuan nanti hamil kemudian melahirkan. Ada masalah tertentu di situ ya. Takutnya bisa mengakibatkan kondisi-kondisi tertentu gitu. Jadi sedari dini harus dijaga. Dan trekking pole itu bagusnya ya bantu lo untuk ngangkat beban gitu kan. Kalau misalkan beban lo berat gitu kan, yang kayak gitu. Kadang orang ngelihatnya ya elah cemen, lo emang gak kuat. Bukan masalah kuat atau enggaknya, masalahnya lo mau bisa naik gunung sampai lo masih tua nggak? Lo harus jaga sejari dini. Mau pensiun cepat? Betul. Terus petualang, benar. Jadi yang kayak gitu-gitu sih. Trekking pole lumayan membantu sih kalau di es ya, buat pegangan juga. Tapi lagi-lagi kalau misalkan esnya udah yang kondisinya tebel, berat, ya peralatannya tentu saja berbeda lagi. Iya, dia biasanya lebih ringan ya Kak, peralatannya. Betul. Oke. Kalau untuk horor gimana nih Kak? Pernah ngalamin nggak horor di pas lagi petualang nih? Pernah banget. Tapi ntar aja, kita lanjut di part 2. Oke, sampai jumpa di part 2. Nah, ada nggak sih Kak perbedaan gunung di Indonesia sama di luar?